balik lagi sama aku Inuwiana. Dan langkah awal untuk punya kulit yang bersih, sehat, dan glowing itu tentunya bagian yang satu ini tuh gak boleh kalian lupakan. Yap, ini tuh adalah mencuci muka. Emang ya udah jadi kewajiban sehari-hari kita agar kulit wajah bebas dari bakteri dan debu yang menempel itu. Mencuci muka ini tuh adalah emang ritual yang paling sederhana. Tapi sayangnya itu tetap aja banyak dari kita tuh yang masih salah dalam melakukannya. Padahal cuci muka sembarangan itu justru bisa membuat merusak kulit dan bahkan juga malah menjadi kulit itu jadi berjerawat loh. Nah, di sini tuh aku mau share langkah-langkah apa aja ya yang harus diperhatikan saat mencuci muka. Nah, untuk yang pertama itu salah memilih sabun cuci muka. Karena sabun cuci muka itu harus dicocokkan dengan kebutuhan kulit, tipe, dan juga kondisi kulit wajah kita. Karena setiap orang itu punya keluhan masing-masing ya seputar kulit. Kenali dululah jenis kulit wajah dan apa masalah utama yang kalian hadapi supaya tahu dulu produk pembersih apa atau produk seperti apa yang tepat untuk kita pakai. Dan pembersih muka yang bagus itu harus benar-benar yang bisa menghilangkan segala jenis kotoran, segala sisa make up dan juga debu yang menempel. Tapi tidak juga menghilangkan terlalu banyak minyak alami dan sel-sel kulit yang sehat ya. Dan juga pilihlah produk pembersih yang tidak terlalu ringan tapi juga tidak terlalu keras agar kulit itu tidak iritasi, kering dan kencang setelah cuci muka. Nah, kalau teman-teman ingin khusus aku bahas gimana sih caranya memilih sabun cuci muka yang tepat, aku bakalan bikin, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Nah, tapi secara keseluruhan intinya sih aku sendiri tidak terlalu menyarankan kalau teman-teman punya sabun cuci muka yang ada komposisi SLS-nya. Nah, mungkin dari kalian ada yang udah nggak asing lagi sama SLS ini. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu SLS, nah dia ini adalah sodium lauryl sulfate. Apalagi buat kamu yang punya kulitnya yang sensitif, mungkin kalian harus hindari ya. Karena SLS ini tuh merupakan salah satu jenis surfaktan. Apa itu surfaktan? Jadi dia ini adalah salah satu bentuk deterjen. Jadi deterjen ini tuh terlalu strong, bukan hanya bakteri jahat yang diangkat dari kulit wajah kita. Bakteri yang baik, komponen-komponen yang baik yang seharusnya tetap di kulit wajah kita itu ikut keangkat juga sama si LSS ini, yang beresiko menyebabkan iritasi kulit, terus juga bisa merusak skin barrier kita. Jadi sebaiknya itu dihindari SLS ini. Nah, tapi dari keseluruhan yang paling penting dalam memilih sabun cuci muka ini tuh harus sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau misalkan yang kering ya harus pilih untuk yang kering, atau yang oily yang harus pilih yang oily juga. Kan produk-produk sekarang itu udah banyak ya yang mencantumkan labelnya. Jadi pastikan kalian itu tahu jenis kulit kalian itu apa dan kebutuhan kulit kalian itu apa juga. Yang kedua adalah terlalu sering mencuci muka. Nah, semakin sering kalian mencuci muka, justru itu akan membuat kulit menjadi iritasi dan juga kayak merangsang produksi minyak berlebih. Idealnya cuci muka itu cukup 2 kali sehari, di pagi dan juga malam hari. Jadi kalau misalnya kalian cuma beraktivitas di dalam ruangan, kalian nggak pakai make up, nggak berkeringat terlalu banyak, cukup bilas wajah aja hanya menggunakan air. Nah, kesalahan yang ketiga itu adalah tidak cuci tangan sebelum cuci muka. Nah, ini adalah bagian yang sering kali diabaikan nih. Banyak orang yang kayak langsung basahi tangan dengan air dan langsung mengaplikasikan sabun cuci mukanya. Nah, ini tuh sangat tidak disarankan sama sekali. Sebelumnya kamu harus pastikan kalau tangan kamu itu harus benar-benar bersih. Cuci tanganlah pakai sabun terlebih dahulu, karena ini tuh bisa mematikan bakteri ataupun juga virus yang mungkin menempel di tangan kita. Karena percuma aja kalau misalnya kita cuci muka terus masih ada bakteri ataupun juga virus yang menempel di tangan kita, karena bisa aja bakteri itu masuk ke dalam pori-pori wajah kita dan malah berakibat buruk buat kulit wajah. Untuk kesalahan yang selanjutnya itu adalah memakai produknya itu terlalu sedikit atau juga terlalu banyak. Nah, contohnya kalau misalnya kalian pakai sabunnya itu terlalu sedikit, itu akan menyebabkan jadinya kotoran dan juga minyaknya itu tidak terangkat dengan bersih dan juga menyeluruh. Hasilnya kotoran dan minyaknya itu akan menumpuk di kulit kita dan menyebabkan jerawat yang meradang. Nah, sebaliknya kalau misalkan kalian pakai sabun cuci mukanya itu jumlahnya yang terlalu banyak, mungkin beranggapan kalau misalkan
pakai sabunnya yang banyak itu akan membuat wajah itu akan jadi lebih bersih, kotoran makin terangkat. Nah, ternyata itu adalah salah besar. Terlalu banyak pakai produknya itu tidak akan menambah ekstrak manfaat, malah produknya itu akan cepat habis dan juga boros. Jadi pakainya itu harus pas gitu loh. Nah, size-nya kayak gimana? Kalian bisa pakai produknya itu sebesar kayak koin 50 perak gitu. Jadi itu tuh udah cukup. Kalau misalkan kalian terlalu banyak penggunaannya juga, kayak selain boros juga akan membuat kulit menjadi kayak kering gitu. Selanjutnya adalah cuci mukanya itu tidak ditaruh di step paling akhir saat mandi. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita cuci muka pas saat kita mandi nih ya, jadi lakukanlah cuci mukanya pas pada saat kita sudah selesai mandi. Ya, jadi kayak setelah kita udah sabunan, terus juga udah sikat gigi, udah sampoan juga, kita baru bisa cuci muka. Nah, karena kalian juga harus ingat nih ya, itu juga penting banget. Kalau misalkan kalian sampoan, hindarilah busanya itu kayak mengalir ke arah wajah kita, karena komposisi di sampo itu juga tidak diperuntukkan untuk wajah kita nih. Jadi yang suka kayak jerawatan di area sini, di area rambut sini juga, terus kayak ada di jerawat di area sini juga. Nah, itu ada kemungkinan akibat dari sampo yang dipakai juga. Nah, jadi pastiinlah cuci muka di step paling akhir sesudah kita mandi. Next, kesalahan yang selanjutnya itu adalah terbiasanya itu menggosoknya terlalu kuat dan terlalu kencang. Apapun jenis kulit kamu, penting untuk berhati-hati dalam mengaplikasikan produknya. Kalian gak perlu gosoknya tuh terlalu kuat, pelan-pelan aja dibaurkan di seluruh wajah sehingga tidak terlalu kasar di wajah kita. Skin barrier juga akan kurang resikonya untuk melemah. Nah, ini tuh juga berlaku untuk mengeringkan muka juga ya. Mau dikeringkannya pakai handuk atau juga pakai tisu, kalian cukup di tap-tap aja dibersihkannya, jangan digosok terlalu kasar. Karena kalau misalkan kebiasaannya digosok terlalu kasar, itu akan membuat elastisitas kulit wajah dan jadi faktor pemicu jerawat juga. Nah, kesalahan saat cuci muka selanjutnya itu biasanya suhu airnya terlalu panas atau juga menggunakan air hangat. Banyak yang beranggapan cuci muka dengan air hangat itu bisa membuka pori-pori kulit dan semakin bersih membersihkannya. Padahal air hangat itu justru akan membuat kulit itu semakin kering. Jadi kalau aku pribadi sih sarannya lebih baik kalian pakai air biasa aja, yang nggak dingin, nggak hangat juga. Jadi air biasa aja, kayak air keran gitu, yang bersih pastinya. Nah, jadi itulah beberapa hal dari kesalahan saat cuci muka yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Nah, jadi sebelumnya dari poin yang sudah aku tadi jelaskan, aku juga sering banget sih cuci mukanya itu terlalu lama. Jadi dulu tuh aku juga beranggapan kalau misalnya semakin lama durasi cuci mukanya, pasti bisa akan semakin bersih juga cuci mukanya gitu. Nah, kalau kalian dari semuanya, poin yang mana sih yang biasanya kalian lakukan? Share di komen ya. So, terima kasih kalian sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga kalian selalu nonton video-video aku. Dan kalau misalnya kalian punya saran ataupun kayak something yang bisa aku bahas review di video, jangan lupa kalian komen di bawah ini juga ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian bisa buat like dan share di seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.